Polisi akhirnya mengungkap motif kasus pembunuhan anak politikus PKS di Cilegon, Banten, di mana pelaku ini nekat mencuri dan membunuh karena motif ekonomi. Ya, pelaku juga terlacak pernah bermain saham kripto dan kalah. Ia lalu terjerat utang bank sebesar 700 juta rupiah. Kasus pembunuhan anak politisi Partai Keadilan Sejahtera mulai menemukan titik terang. Polisi mengungkap motifnya dan menemukan bercak darah dari pisau milik pelaku yang identik dengan DNA korban. Usai didalami, pelaku akhirnya mengakui jika tanggal 16 Desember lalu dirinya yang membunuh anak politisi PKS. Polisi menemukan barang bukti pisau dan kunci pas di kontrakan pelaku. Usai dibawa ke Puslap 4, diketahui ada darah korban masih menempel di pisau. Polisi juga menemukan perhiasan dan jam tangan yang dikubur di bawah pembuangan Aceh, rumah pelaku. Masih ada darah yang mengandung DNA milik korban A 9 tahun pada TKP 1. Aksi di rumah kosong, modusnya sama. Di bel-bel-bel, gak keluar, main. Dengan cara modus yang sama, yaitu dengan mencongkel jendela. Kemudian dari rumah tersebut, pelaku berhasil mengambil beberapa perhiasan. Motif ekonomi menjadi alasan utama pelaku bertindak kriminal, mencuri hingga membunuh. Tersangka HA terlacak pernah bermain saham kripto dengan modal awal 400 juta rupiah. Dan awal ini berasal dari tabungan pribadi. Dari modal awal itu pelaku meraup keuntungan berkali-kali lipat hingga mendapatkan 4 miliar rupiah. Tapi pria 30 tahun ini belum puas juga dan kembali bermain kripto. Bukannya untung, malah buntung. Pelaku kalah banyak hingga harus meminjam uang di bank dan koperasi tempat tersangka bekerja, serta pinjaman online dengan total mencapai lebih dari 800 juta rupiah. Setelah kalah, yang bersangkutan melakukan peminjaman di Bank Mandiri itu sebesar 700 juta rupiah. Minjam di koperasi tempat yang bersangkutan bekerja senilai 70 juta rupiah dan meminjam dari pinjol 50 juta rupiah. Selain utang yang menumpuk, polisi juga menemukan rekam medis di ponsel tersangka. Sejak tahun 2020, tersangka menderita kanker stadium 3. Ini dibuktikan dari bukti rekam medis pada handphone pelaku yang bersangkutan rutin tiap minggu melaksanakan pengobatan rutin maupun kontrol dokter dengan pengobatan kemoterapi di rumah sakit S di daerah Semanggi. Terhimpit utang sana-sini membuat tersangka menempuh jalan pintas, yakni mencuri hingga menikam korban 19 kali yang berujung dengan tewasnya anak dari politikus PKS Maman Suherman. Atas perbuatannya, tersangka terancam penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Ariel Maranus melaporkan dari kota Cilegon, Banten.